Fitrah manusia itu baik, seharusnya kepemimpinan ini digunakan pada yang baik-baik untuk melayani masyarakatnya, memberikan putusan-putusan yang baik. Tapi di sini kemudian tiba ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan dia menganggap bahwa dia yang paling kuasa, sehingga dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Sekarang pindah ke masa Nabi Musa dengan Fir'aun. Kenal Nabi Musa, Bu? Nggak kenal di mana? Tahu ya? Tahu, Masya Allah. Itu luar biasa. Musa, Harun. Nabi Musa sejaman dengan Nabi Harun. Ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun, penguasa menyimpang. Pelan-pelan, fokus. Penguasa menyimpang. Taib. Perhatikan kasih sayang Allah di sini. Saya kembali tegaskan ya. Allah itu punya sifat kasih yang luar biasa, lebih daripada sifat kasih ibu pada anaknya yang tengah dalam kandungan. Ya. Seorang ibu ketika mengandung, anaknya dijaga luar biasa supaya dia saat bergeser berat tapi anaknya tetap dalam keadaan tenang. Quran surah 7 ayat 189. Ya, miring kanan susah, miring kiri susah, cuman bagaimana caranya supaya si anak berada dalam keadaan tenang. Allah sifat kasihnya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Teman-teman, ini Fir'aun, manusia paling zalim luar biasa. Kalau tadi levelnya mengaku nabi, ini mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Kalau yang tadi zaman Nabi Ibrahim eksekusi, Fir'aun tidak sembarangan eksekusinya. Ketika disampaikan ada seorang bayi terlahir akan mengguncang kebesaran kerajaan Anda, maka dia mengeluarkan dekret. Setiap ibu yang mengandung itu mesti ditemani oleh 2 orang algojo. Yang satu untuk mengamati perempuan yang mengandung ini, kapan dia melahirkan. Yang satu untuk melihat, begitu melahirkan, kalau ketahuan laki-laki, langsung sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Kalau perempuan, boleh hidup. Lebih dahsyat dibanding yang tadi. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 48 sampai 49. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yassumunakum su'al 'adzab. Ingatlah kisah ketika kami selamatkan umatnya Musa itu dari kekejaman Fir'aun. Su'al 'adzab, seburuk-buruknya siksaan. Jadi kalau ada orang yang pernah menyiksa, ini yang paling buruk. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia bisa menyembelih anak-anak yang baru dilahirkan kalau laki-laki, kalau perempuan dia biarkan bebas. Jadi sekarang Anda bandingkan ya. Menyembelih dalam bahasa Arab itu punya 2 arti, 2 kata. Menyembelih dalam bahasa Arab punya 2 kata. Pertama disebut nahara. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Kalau nahara itu menyembelih hewan, tapi hewannya tetap berdiri, tidak dijatuhkan. Berdiri begini. Makanya unta dalam Al-Quran cara menyembelihnya disebut dengan nahar. Karena unta tidak dijatuhkan. Antum insya Allah kalau haji nanti atau umrah main ke Hudaybiyah, di situ ada peternakan unta, itu cara menyembelihnya tidak dijatuhkan, langsung di-sekat seperti ini. Kalau pisau dielus begini, kemudian disembelih. Kalau pakai golok kemudian langsung seperti ini. Itu unta. Tapi kalau kerbau, kambing, domba, sapi, itu kalimatnya menggunakan dzabaha. Dzabaha. Yang berarti dijatuhkan dulu, baru disembelih. Jatuhkan, sembelih. Baik, antum kalau sembelih sapi kan jatuhkan dulu kan? Kerbau dijatuhkan dulu ya. Itu dalam bahasa Arab disebut dzabaha. Antum kalau mengaji hadis Al-Arba'in, coba buka nomor ke-17. Posisi paling kanan sebelah bawah. Hadisnya dari Abu Ya'la Aus bin Saddad bin Thabit bin Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Ya. Itu Nabi mengatakan, "Idza dzabahtum fa ahsinudz dzibhah." Kalau Anda ingin menyembelih hewan yang dijatuhkan, maka lakukan dengan penuh kelembutan. Jangan sampai Anda tarik, jatuh, kemudian tiba-tiba luka dan sebagainya. Jadi, dzabaha itu menyembelih dengan, maaf ya, sembelihannya dijatuhkan dulu. Itu tapi sekali sembelihan begini, selesai. Kalau antum melakukan berkali-kali begini, itu ditambah tasydid pada huruf ba-nya. Dzabbaha, yudzabbih. Sekarang kembalikan ke ayat yang Al-Baqarah 49 tadi, posisi paling kiri sebelah atas. Bagaimana jahatnya algojo Fir'aun itu. Kalimatnya bukan menggunakan nahar tapi dzabaha.
Yudzabbihuna abna'akum. Dzabaha. Jadi begitu melihat seorang ibu melahirkan anak laki-laki di hadapan ibu yang baru melahirkannya, itu masih merah, langsung dijatuhkan ke bawah, digorok di hadapan ibunya. Dan menggunakan tasydid. Dzabbaha. Artinya bukan sekali, tapi berkali-kali begini. Saking jahatnya. Makanya disebut dengan su'al adzab. Fir'aun, manusia paling durjana, mengaku Tuhan, melakukan pembunuhan tingkat tinggi. Tapi saking rahmannya Allah, selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Mau nggak kamu tobatnya? Maka dikirimkan 2 nabi langsung. Musa dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun, 1 orang. Kita saja sekarang, umatnya Nabi Muhammad, sampai kiamat, nabinya cuma 1, nggak pernah lihat lagi. Antum pernah lihat nabi? Fir'aun saking sayangnya diutus oleh Allah 2 orang nabi supaya dia bisa kembali. Apa yang terjadi? Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah sekarang ke Fir'aun karena dia sudah melampaui batas, sudah menyimpang dia. Ini prinsip dakwah. Jadi kalau ada seseorang kemudian mulai menyimpang dari kita, kita dakwahi. Tapi bagaimana cara berdakwah yang baik? Lihat kalimatnya, ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi ingat ya, katakan pada makhluk ini, pada Fir'aun ini, kata-kata yang lembut, halus. Bukan celaan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan kelembutan ini, sifat dan sikap kita, dia bisa ingat kepada Allah kemudian berubah menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, silakan perhatikan. Nabi Musa, Nabi Harun, orang paling takwa, dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab, berdakwah kepada Fir'aun, manusia paling durjana, pembunuh yang sangat sadis, mengaku Tuhan, diperintahkan oleh Allah katakan yang lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Kenapa Anda bisa mencela? Berarti ada yang salah di situ. Ini poinnya. Di Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela orang. Kalaupun kita tidak suka yang kita cela perbuatannya, bukan orangnya. Silakan cek. Bahkan seburuk-buruknya Fir'aun tidak pernah disebutkan nama aslinya. Antum silakan cari, di Quran tidak akan pernah ditemukan. Fir'aun itu gelar, Faraoh, Raja Mesir. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan siapa nama aslinya. Itu tuh. Silakan cek, ya, sehari lagi buat sadar ngapain nyari itu. Karena yang dipersoalkan oleh Quran bukan namanya, itu perilakunya. Jadi kalau ada seseorang berbuat salah kepada Anda, yang Anda perbaiki itu perilakunya, bukan mencela orangnya. Karena ketika Anda mencela nama seseorang, barangkali ada orang dengan nama yang sama, belum tentu punya perilaku yang serupa. Awas, hati-hati. Ada orang namanya Hasan misalnya, Masya Allah. Tiba-tiba berbuat kesalahan. Anda sebutkan, nama aja kamu Hasan, dasar begini, Hasan kamu ya. Allahu Akbar, Hasan yang ini yang salah, yang lain belum tentu begitu. Hati-hati. Cucu Nabi juga Hasan. Dan beliau baik, ahli surga juga. Atau kadang-kadang menyalahkan nama yang ini, mempersoalkan nama yang itu. Kamu Hasan tapi kelakuan Otong, Otong juga belum tentu begitu. Mungkin dia baik gitu kan. Awas, hati-hati ya. Dalam beberapa persoalan, maka manhaj Quran, jika ada orang keliru dalam kehidupan, jangan persoalkan namanya tapi perbuatannya yang keliru.